Enggak, ibu ke korban juga tuh gimana, Bu? Ya saya sih nggak korban Pak, tapi saya lari-lari lah Pak. Saya masih bisa Pak beli nasi 10.000 Pak, tapi orang-orang itu pada dapet, saya pengen Pak. Kalau itu Syarifah mau sekali, bahkan ada niatnya mau kabur. Saya maunya ngomong secara baik-baik sama Ali berdua, saya mau. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama Dua Tubi Mangkok. Inhere. Always in Inhere. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. As always. Nyo. Ya. Today kita akan main cepet aja, nggak usah pakai lama ya. Ada yang lagi membagongkan. Yang pertama ini ada ibu-ibu yang mengamuk. Ngamuk nih ibu-ibu. Karena nggak dapat jatah nasi dari posko bencana Depo Pertamina Pelumpang. Oke. Padahal bukan korban. Ya. Nanti kita lihat kayak gimana videonya. Yang kedua ada dari rekaman suara yang katanya dia yakin cerita ini benar. Kemungkinan besar sih itu adalah tetangganya Syarifah. Oke. Gitu, yang menceritakan kayak gimana sebenarnya kejadiannya. Terus dia bilang ada indikasi Syarifah mau kabur bareng Ali gitu. Oke. Syarifah masih sayang, Syarifah mau kabur bareng Ali. Langsung ke flashback kenapa Syarifah mau ngajak ketemu sama Ali tapi nggak mau ada yang lain, yang cukup berdua gitu. Mungkin mau kabur di situ, kawin lari gitu. Sama ini sih jadi keinget yang waktu Syarifah bilang yang akhirnya dia nungguin Ali pas Alinya nggak datang itu loh. Ya mungkin dari situ udah mau kabur kali sih. Iya mungkin nanti dijelasin ke apa namanya ke kejelasan apa ceritanya pokoknya gitu lah ya. Sekarang kita langsung meluncur ke ibu-ibu yang mengemaskan. Ini dia dari berita Jateng TV. Kalau bukan korban jangan ikutan minta Bu, nanti bantuan ini malah nggak akan tersalurkan dengan baik karena nggak dipakai sama orang yang emang membutuhkan. Menurut kalian gimana guys? Ini dari TikTok, di Instagram pun ada. Ya. Anehnya komennya berbeda. Oh. Kita lihat dulu ya di TikTok. Cek people. Play. Proyek Pak bagaimana gara-gara nasi doang dia begini. Saya dijabak semua orang-orang nasi. Saya nggak mau saya ini ya. Saya mau pada bacokan. Kalau nggak pegang-pegang anak-anak doang dimarah-marahin sama orang lain. Nggak mau saya. Saya nggak bela anak. Ibu diomelin sama siapa tadi, Bu? Tahu saya nggak kenal bapak-bapak. Enggak, ibu ke korban juga tuh gimana, Bu? Ya saya sih nggak korban Pak, tapi saya lari-lari lah Pak. Iya. Kalau saya diinginin sama Allah, kena rumahnya hancur ya sama aja. Karena saya dilindungi sama Allah, saya selamat. Tapi saya Pak, orang pada minta nasi saya minta. Jangan ada omel-omelin Bapak. Siapa yang ngomelin, Bu? Nggak dapet Pak. Saya mau berantem Pak. Siapa yang ngomelin, Bu? Panitianya, itu bukan ibu aja, saya juga Iya Pak. Ya, baru maklum aja. Tapi jangan omelin Pak. Kesel Pak. Sabar. Saya masih bisa Pak beli nasi 10.000 Pak. Tapi orang-orang itu pada dapet, saya pengen Pak. Udah saya sembako nggak dapet nggak apa-apa karena orang baru saya Pak. Belum lapor, saya benar saya belum lapor. Sabar, nasi. Mudah-mudahan ibu dikasih kuat, bisa beli nasi ya. Bang, Beli saya nasi Pak. Katanya bisa beli. Tinggal beli aja sih ibu. Ibu kan masih ada rumah gitu kan. Yang lain kan rumahnya kebakar. Setidaknya duitnya itu buat pembangunannya lagi atau gimana mungkin. Ibunya kan rumahnya masih utuh. Tolonglah. Emang ibu korban? Bukan, saya bukan korban tapi saya lari-lari terus ya gitu emang kan. kenapa gitu. Gini yo. Di TikTok kita lihat sekilas versus sekilas ya. Komennya pada ya geleng-geleng kepala lah sama kelakuan si ibunya ya. Tapi kalau di Instagram meluncur. Nih, di Instagram juga diposting sama Fakta Jakarta kan. Segi people lagi. Play. Itu minta nasi Pak. Nggak dikasih, saya belum omelin. Diomelin siapa, Bu? Yang Pasko. Tansat orang situ. Enggak, ibu ke korban juga tuh gimana, Bu? Ya saya sih nggak korban Pak, tapi saya lari-lari lah Pak. Iya. Kesel Pak. Saya masih bisa Pak beli nasi 10.000 Pak. Tapi orang-orang itu pada dapet, saya pengen Pak. Itu minta nasi Pak, nggak dikasih.
Tetap masih lucu aja. Gini nya komennya di Instagram nih. Nggak ngerti nih gimana nih. Jangan gitulah guys, komennya ibu ini minta buat dia sendiri gitu kan. Minta bukan buat dia sendiri. Kita tahu pasti seorang ibu gimana gitu kan. Lagi pula sebenarnya bantuan itu untuk orang yang membutuhkan apa orang yang kebakaran gitu kan. Sedangkan yang kebakaran pasti lebih memilih harta dan hak-hak dia kembali, bukan cuma sebungkus nasi. Tapi kan Mau mengomentari komennya. Pertama, Masnya tahu dari mana? Kita aja nggak tahu ya nasi ini buat si ibunya atau bukan. Tapi di sini dia bisa mengklaim ibu ini minta bukan buat dia sendiri. Kita tahu pasti seseorang caps lock ibu itu gimana. dia bilang Gini. kan saya juga pengen gitu kan, berarti buat dia kan. Di situnya ada kan. Sama kan yang namanya bantuan tuh sifatnya terbatas ya. Biasanya panitia sudah mengkoordinasikan sesuai dengan jumlah yang terdata gitu kan ya. Ada yang namanya skala prioritas. Yes. Diprioritaskan untuk yang terdampak bencana, yang kena langsung korbannya lah bahasa kasarnya Maya. Iya. Kalau ibu mau, bukannya nggak boleh, boleh, tapi nanti bu nunggu sisa semuanya udah kebagian, ada nyisa. Nah ibu sikat nih. Iya. Kalau misalkan nih panitianya ngikutin saran dari Bapak Muhammad Katsorin 8 nih ya. Dia kan yang lihat video panjang ya. Sebelumnya itu gak cuma satu ibu, ada 5. Let's say taruhlah 5. Iya. 5-nya kasihan ibu ini, pasti dia bukan untuk dirinya sendiri. Namanya lihat seseorang ibu gitu kan. Iya. Dia kasih 5 gitu kan. Ibu ini tidak terdampak. Nah yang terdampak yang nggak tahu harta benda gimana, justru karena harta bendanya kagak ada, mau beli makan aja gua kagak tahu. Iya. Gimana gua memperjuangin hak gua ibaratnya, uang perut aja kosong gitu kan. Gak kebagian nih karena min 5 nih dari stok yang udah disediain nih. Apakah Anda mau mengganti Bapak Muhammad Katsorin Siron apa 8 itu? Kasiron. Boyo jangan apa ya. Jadi SJW itu ya jangan, aduh, dipikir panjang dulu. Kenapa ya nggak dikasih sama posko gitu kan? Kira-kira kenapa? Oh dia bukan korban, tapi apa nggak kasihan? Kenapa ya kira-kira? Nah kan itu kan bantuan udah di skala prioritasin, udah diukur dulu nih. Kalau udah nyisa nih, oke udah kebagian semua nih yang udah terdaftar nih ya, set sebagai korban. Ada lebih, ya wes warga sekitar yuk ini bagi-bagi daripada kebuang gitu kan. Pasti kan diminta data dari entah RW atau RT setempatnya kan. Ini ada berapa orang gitu. Ini lagi nih di IG nih komen-komennya pada membela si ibunya. Ya elah kasih aja kali nasi satu juga kan, ibu-ibu juga hitung-hitung kasih orang tua makan. Mesti banget sampai dibikin viral gini, nasi nggak dapet, malu dan harga diri malah rugi. Kasian lah dan nggak mungkin juga nasi itu pas, pasti ada lebihnya. Komen gini paling bentar lagi diserang netizen. Itu emang dia pengen diserang aja gitu kan. Iya, kenapa bener. nggak mbaknya aja yang kasih nasinya ke ibunya? Ibu ini datang ke tempat pembagian posko, di mana itu pasti ada beberapa media yang mendokumentasikannya. Ya. Balik lagi, ini amanah nih, bantuan nih, dokumentasi dong gitu. Kalau nggak mana buktinya gitu kan? Kita kan butuh transparansi ibaratnya kan ya. Ya kalau ke record, ya udah sekalian membeli pelajaran. Besok jangan ya, yang bukan korban jangan kesini ya kalau nggak mau viral nih ya. Kebetulan apesnya si ibu ini yang paling terekspos. Padahal kalau kita lihat tadi video yang lada panjang, ada beberapa ibu-ibu juga gitu kan. Dan nggak kebayang gitu kan yang terdampak beneran. Ibu masih ikut nih makan nasi gratis. Pulang ibu masih bisa tidur nyenyak di rumah ibu. Lah yang terdampak boro-boro mikir tidur nyenyak gimana, wong rumah angus gitu. Jadi kadang apa ya? Bukan ya elah kasih aja sih, lebih ke ya udah jangan direcokin gitu yang saudara kita yang sebelah sini lagi kena bencana, udah gitu. Kalaupun lebih ya udah buat pegangannya mereka gitu. Kok kesannya kayak gue juga harus berhak, gue tuh berhak gitu. Come on man. Padahal dia mention dia juga mampu beli 10.000 mampu. Iya, gitu, nah mampu. ini nih kayaknya Bayu sama nggak tahu kalau di video ini kayaknya nggak ada yang 10.000 itu Mang. Dia komen nih, menurut saya kasih 1 bungkus saja karena mungkin ibu ini minta karena memang lapar dan sudah tua tidak mampu untuk bekerja. Sedangkan kalau lihat video fullnya gitu, ibu ini bilang saya mampu kok beli gitu, 10.000 saya mampu gitu. Kita lanjut ke yang tadi yang fullnya lagi biar nggak pada saran nih. Nih, cek lagi. Play. Proyek Pak gimana saya dijabak semua orang-orang ini. Saya nggak mau, saya ini ya, saya mau pada bacokan.
Kalau dia bela-belain anak saya doang dimarah-marahin sama orang saya. Nggak mau saya. Saya nggak bela anak. Ibu diomelin sama siapa tadi, Bu? Tahu saya nggak kenal bapak-bapak. Enggak, ibu korban juga tuh gimana, Bu? Ya saya sih nggak korban Pak, tapi saya lari-lari loh Pak. Oh, iya, iya. Kalau saya diinginin sama Allah, kena rumahnya hancur ya sama aja. Karena saya dilindungi sama Allah, saya selamat. Tapi saya Pak, orang pada minta nasi saya minta. Jangan ada omel-omelin Bapak. Siapa yang ngomelin, Bu? Nggak dapet Pak. Saya mau berantem Pak. Siapa yang ngomelin, Bu? Panitianya itu bukan ibu aja, saya juga sudah Iya Pak. Ya, baru maklum aja. Tapi jangan omelin Pak. Kesel Pak. sabar. Saya masih bisa Pak beli nasi 10.000 Pak. Tapi orang-orang itu pada dapet, saya pengen Pak. Udah saya sembako nggak dapet nggak apa-apa karena orang baru saya Pak. Belum lapor, saya benar saya belum lapor. Sabar, itu nasi. Mudah-mudahan ibu dikasih kuat, bisa beli nasi ya. Ntar beli nasi ya katanya. Sekarang kayak gini deh. Ini kan konteksnya bantuan bencana alam gitu ya. Bukan bencana alam sih, bantuan bencana gitu. Untuk korban. Iya, untuk kebakaran, korban. Nah, pelumpang. kalau misalnya apa namanya? Kayak cuman ada nih gratis kayak kemarin yang nugget itu gratis. Ya itu nggak apa-apa minta gitu. Ini tapi tolong dilihat dulu dong. Udah ditargetkan kan untuk korban kebakaran. Gimana nih misalkan nih ya. Beda. Ini, untuk RT ibu terus di luar RT ngambil. Ibu pasti nggak terima gitu kan. Iya. Karena diperuntukannya untuk siapa? Diperuntukkan untuk. Tolonglah. Mau emosi mak gitu kan. Pusing, bukan enggak mah. Kadang-kadang ini ibu-ibu tuh suka. Ya nggak salah sebenarnya kalau dia bilang. Tapi orang-orang itu dapat, ya saya minta juga, nggak salah. Tapi kalau misalnya itu emang bagian gratis gitu untuk umum. Yes. Kalau misalnya untuk korban kebakaran, ya ibu jangan minta kalau rumah ibu nggak kebakaran, atau enggak rumah ibu bakar dulu deh dapat nanti dapat gratis. Udah dibakar demi nasi. Oh, bukan gara-gara kita itu. Kata-kata dari Pertamina tuh yang menerima bantuan. Ibu bakar sendiri. Salah lagi. Tapi ini yang bikin mamang gemes tuh gengsinya masih ada gitu dia. Tetap gengsi. Gue juga bisa beli nasi 10.000. Iya. Cuma gue ngeliat orang lain dikasih nasi, ya gue pengen gitu. Orang kok sirik aja itu, iri gitu. Orang kok mau ngomel lah gimana itu kan. Udah lah, sekarang kita next aja. Next. Yo. Ya. Sekarang kita ke Pangeran of the Cimol. Bukan Cilok lagi, kemarin Cilok, sekarang Cimol. Yang nampaknya panik. Karena? Iya, mungkin dia tahu juga gitu kan Ali menggandeng Bang Martin. Iya enggak? Dan dia ini interviewnya setelah dia ke Mabes Polri. Mungkin di Mabes Polri pun ada respon yang menurut dia kira-kira gue gak akan menang nih. Jadi dia berstatement seperti ini. Ceki people. Play. Nah, permasalahan ini berakhir dengan baik. Kalau perlu ada perdamaian supaya supaya sesama negara juga ini bisa menjalin hubungan dengan baik. Jangan karena penduduknya warganya rusuh nanti juga negaranya ikut bermasalah juga kan begitu. Kan kemarin yang mempermasalahkan itu Anda gitu ya. Sekarang giliran si Alinya udah menggait kuasa hukum juga, terus Anda ketar-ketir bilang, ya kita damai aja lah. Mungkin dia udah konsultasi ke Mabes Polri kan, sebelum melaporkan konsultasi dulu kan. Mungkin Mabes Polri bilang, wah ini kalau kamu laporin sih, dilaporin balik kena nih kamu nih. Oh gitu ya Pak? Gitu kan. Makanya minta damai gitu ya. Atau ngelihat juga di sana, kelas berat nih gitu kan. Pengacara yang dibawa kelas berat nih, makanya minta damai. Sekarang kita lanjut lagi. Lanjut. Begitu Pak. Ya, saya mau, tapi saya nggak mau ada media bahwa begini. Saya nggak mau. Saya maunya ngomong secara baik-baik sama Ali berdua. Saya mau. Ya. Karena ini cuma saya dan Ali yang tahu semuanya. Cerita awalnya begini, cuma Ali sama saya yang tahu. Jadi saya tidak mau orang lain terlibat. Ayo ketemu di depan media biar ini yang kemarin orang-orang kan? yang udah support dia selama ini, mereka pun lihat siapa salahnya dan siapa yang benar, minta maaf saling-saling dan udah lupakan gitu. Minta maaf saling-saling. Kata dia pengen mau ketemu sendirian tanpa kamera, tanpa Akash pun mungkin. So dia mau jelaskan semua. Dia bilang, kalau mau ketemu saya mau tanya, kamu mau nikah gak sama aku? Itu dia gak jawab. Saya pengen mau bertemu, nanti saya jelaskan. So saya bilang ke dia, terserah kamu. Kalau kamu mau pergi, terserah.
meskipun Akasnya udah apa larang. Iya, tapi dia tetap ya balik lagi ya ke udah gede terserah juga Ali gitu kan. Tapi permintaan dari Saripah ya, itu dia ngajak Ali ketemu Baiwan. ya. Saripahnya pun sendiri gitu kan. Mungkin bisa berkaitan atau jadinya kayaknya bener seperti ini nih kalau kita nonton konten yang berikutnya nih. Oke. Meluncur. Cus. Nah ini katanya beredar voice note seseorang yang menceritakan tentang si Ipeh. Voice note pengakuan seseorang yang tidak diketahui yang membahas tentang si Ipeh dan Ali. Oke. Bisa dari siapa aja, tapi kalau dengar-dengar dari logatnya kemungkinan ya sama satu daerah sama Ipeh gitu kan. Atau Syarifah kok Ipeh. Ciki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe para netizennya Ali dengan Saripah, mau saya sampaikan tentang Saripah. Saya tebak ini jujur pertama saya benci itu Saripah begitu, tetapi saya amati, saya perhatikan, saya dengar juga cerita, tapi itu pun kalau ya pasti tidak mungkin tidak benar, pasti benar ini saya bilang. Sebenarnya itu Saripah mau sekali sama Ali. Kalau kita mau tahu, mau sekali sama Ali itu Saripah. Cuman orang tuanya yang tekani, tidak mau, orang tuanya tidak merestui, tidak mau, pokoknya tidak setuju kakaknya sama. Pokoknya tidak tahu kakaknya, adiknya kan yang jelasnya saudaranya laki-laki sama bapaknya, mamanya tidak mau sekali. Kalau itu Saripah mau sekali, bahkan ada niatnya mau kabur, mau sekali, tertekan nih, dipukul itu, bohong itu Saripah kalau tidak dipukul itu disuruh klarifikasi, suruh keluarganya bilang kok begini, padahal sebenarnya Saripah mau sekali sama Ali. Makanya Ali itu udah tahu dia, karena Saripah kan pernah curhat sama Ali tentang keluarganya begini. Makanya itu Ali itu berharap, Ali itu sebenarnya seolah-olah tidak pikir orang tuanya, pikir taunya dia baku suka sama Saripah. Saripah suka sama dia, jadi itu dia kan saling mencintai dan tidak pikir keluarganya. Cuman ini keluarganya ini egois sekali, mungkin cari kapan itu orang yang banyak uangnya, yang bagus ada ini. Jangan dulu pentingkan itu adat itu di belakang. Kenapa gitu adat mau dikasih orang sudah datang baik-baik, kasihan jauh-jauhnya orang dia itu orang tuanya ndak betul, ndak pikir egoisnya betul, ndak pikir bangga kapan itu orang tuanya begitu anaknya kasihan atau bohong itu orang tua kalau dia nakas menderitanya itu anaknya perempuan orang baku suka, menyesal jadi nanti itu orang tuanya kalau begitu caranya. Itu Saripah itu klarifikasi bilang sebenarnya tertekankan, padahal cari alasan karena orang tuanya dengar takut sama orang tuanya, dimarahi terus, bahkan dipukuli ya. Tolong kasih yang itu keluarganya yang di luar sana tuh, pengajak itu orang tuanya jangan terlalu egois sama saudaranya. Jangan terlalu egois, orang baku suka pergi halangi kasihan itu berdua, orang baku suka pergi dihalangi. Kalau Mamang menyimpulkan ini mungkin area-area tetangganya, karena dia yakin banget kan, dan ini pasti benar kan, cerita ini pasti benar gitu. Itulah mengapa itulah. Itu kali sebabnya ya Ali kekeh. Waktu yang inget ya di Rumpi apa di pagi-pagi ambiar tuh yang kata si Akas bilangnya waktu mendengar statement klarifikasi kayak gitu, si Ali bilangnya ini bukan kata-kata Saripah, ini kata-kata keluarganya gitu kan. Gue tahu gitu. Kalau begitu masuk akal kalau misalkan Saripah udah sering curhat ke Ali soal keluarganya. Iya. Dan kenapa Mamang kepikiran yang pas Saripah bisa dibilang semi kabur waktu mau ngejemput Ali gitu kan? Apakah itu setelah dapat kabar dia mau dilamar? Masuk akal nggak sih? Iya. Ngayal-ngayal aja kita ya gitu, kayak mau diinfo mau dilamar. Li, gue mau dilamar nih, bla 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 bla. Oke, gue datang ke Indonesia gini. Bener lu, ayo. Soal dia kan sampai nekat buat nemuin tuh sendirian malam-malam.
bisa senekat itu gitu kan. Padahal dia tinggal ngasih alamat segala macam, Ali datang ke rumahnya. Iya. Berarti kan itu sebuah tanda dia yang harus nyamperin nih. Bukan Ali yang datang, karena tanda apa namanya? Kalau di rumahnya tuh sebenarnya nggak diterima gitu. Iya. Dan dia kenapa bisa sampai senekat itu ke bandara gitu kan, malam-malam gitu kan? Ada apa why? Gitu. Ada apa kenapa? Disuruh gitu. intinya kalau dari apa pernyataannya Syarifah kemarin kan dia bilang emang disuruh kabur gitu. Disuruh kabur, dia kabur. Terus kan dia bilangnya mau ketemu 4 mata. 4 orang satu-satu matanya gitu. Enggak 4 mata ketemu sama Ali. Apakah itu mau dipakai momennya untuk kabur gitu, kawin lari gitu kan? Karena masuk akalnya gini Nyo. Ketika dia di konten pagi-pagi Ambiar ditanya apakah perasaannya masih sayang sama Ali gitu kan, dia itu diem banget, diem. Berat Padahal banget gitu. kalau enggak ya tinggal ngomong enggak itu doang. Dia tuh bingung, nggak ada kepikiran dia ngomong enggak bisa dia ngomong enggak, dia cuman gitu kan. Terus kalau kita waktu ngelihat Viti Ali itu kan ada beberapa kali yang katanya abangnya di sebelah kanan itu ngebisikin dia, nggak tahu ngebrief soal apa gitu. Tapi kalau ceritanya itu bener-bener yang kayak dia ngapalin cerita, bukan dia nge-recall memori yang dia tahu gitu. Tapi kalau misalkan ini bener ceritanya, wah plot twist banget gitu kan. Netizen bisa rame-rame menggeruduk keluarganya Syarifah gitu intinya kan. membujuk mungkin ya. Menggeruduk lah anjir. Pasti emosi netizen. Oh jadi lu penghalangnya selama ini kalian ngapain maksain segala macam. Yang nikah kan pasti Syarifah. Panjang. Tapi kita tinggal tunggu kejelasannya ya gitu kan. Kalau dilihat ada video dari Akas nih, nanti kita meluncur. Itu Akas lagi mau memperpanjang visanya Ali atau kayak gimana? Sekarang kita meluncur. Tapi Mang, kalau misalnya dia kan maunya ketemu 4 mata sama Ali gitu kan. Biar aman nih menurutku ya. Ya udah iyain, jangan iyain. Maksudnya oke, nggak ada media tapi Akas dibawa gitu loh. Jadi buat secure ininya Mang, chatnya nggak dihapus gitu loh. Kalau mau kayak gitu secure, backup aja chatnya yang sekarang gitu. Kalau enggak ya udah drop di mana, suruh ini ketemu jam berapa, drop di mana, tinggalin. Handphonenya pegang. Iya. Ketemu nggak ketemu jam sekian gue jemput, dah. Iya. Bisa. Kalau nggak tawar, oke kita mau ketemuan nih 4 mata Ali, tapi nggak perlu bawa handphone, apa lo keberatan gitu kan? Tapi Alinya nggak perlu bawa handphone, apa lo keberatan? Ya bisa. Ya udah kalau memang untuk mengamankan handphonenya yang katanya ada barbuknya gitu, gak usah dibawa, handphonenya dipegang sama Akas gitu. Iya. Apakah keberatan gitu kan? Lanjut aja, kita lanjut sekarang meluncur ke nextnya Nyo. Cus. Nih Nyo, audionya harus kita mute. Hari ini mau urus visa asip di imigrasi, kata dari Akas nih ya, Ceki People. Mungkin buat apa nih ya, di perpanjang kah atau kayak gimana kah gitu kan. Karena yang dia kalau nggak salah tuh harusnya pulang tanggal berapa belas Maret gitu. 18 kalau nggak salah. Yang jelas ada Bang Martin juga yang ikut mendampingi gitu kan. Ada apa namanya klarifikasi juga gitu kan. Penjelasan yang jelas dibantu banget sama Akas. Ya. Tapi Nyo, di interview yang tadi ada statement dari Syarifah yang secara nggak langsung dia mengakui ada ajakan pernikahan dari dia dan ada permintaan uang dari Syarifah. Tapi dia tidak sadar. Ceki People meluncur. Cus. Ini nih. Ceki People. Play. Kalau memang kamu mau nikah ya harus ada uang kan? Gak mungkin cuma nikah aja terus nggak ada uang. Tapi dia nggak kirim itu uang 25 juta. Dia nggak kirim. Menyiapkan tapi nggak ada, gimana itu? Saya pernah bilang kalau mau menikah ya harus ada uang, nggak mungkin kan langsung nikah aja nggak ada uang. Itu untuk kepentingan biaya kan. Dia bilang saya sudah siapkan uang di India. Si ceweknya minta uang India 100.000. Kalau kira-kira di Indonesia itu bisa 25 juta untuk acara. Si ceweknya minta untuk acara nikah 25 juta. Dia bilang gak apa-apa. Terus dia suruh jangan belikan cincin nikah di India, kita akan sendiri beli di sini.
Dia bilang oke. Terus semua apapun dia katakan, dia bilang saya setuju. Dan dia udah simpan uang di India. Bapak pun dia uang, dia hampir 30 juta lebih. Iya, seserahan Nisa bisa jawab apa-apa yang dia bawa itu, dan apakah itu kehendak Nisa atau itu hanya memang kehendaknya Ali begitu. Ya, sebelumnya tuh Ali udah bilang ya, katanya sebelum dia ke pulang dari Saudi dia mau beliin saya itu yang makeup, handbody semuanya. Ya saya bilang ya udah kalau mau beli ya beli aja. Malahan waktu itu saya bilang nggak usah beli, nanti kita beli di Jakarta. Cuma ya dia sendiri yang mau beli. Kalau memang Apa Jo? Mau berkomentar apa Jo? Ya udah gitu. Makin gemes aku jadinya. Kenapa? Berarti kan udah oke. Kita beli di Jakarta aja. Berarti sudah diiyakan, kenapa nggak dijemput Nisa? Nisa sama Bian. Oh bukan ya. Padahal dia bilang ya udah terserah beli aja. Terus dia klarifikasi lagi. Malah saya bilang nggak usah gitu, kita beli di Jakarta aja gitu. Ya udah sekarang ditantang. Ya udah, ini mana pembuktian lu yang lu ngajak beli di Jakarta? Wong ketemu aja sulit sekali gitu. Kemarin diajakin ketemu nggak mau. Susah Nisa. Nisa kamu kenapa? Hey. Tapi Mang, ini dari sini dia udah mulai jujur gak sih? Secara tidak langsung ya. Iya dong. Berarti benar. Kan kalau klarifikasi di beberapa tempat Ali mah ya gitu-gitu aja ceritanya gitu kan. Nisa yang berbeda-beda kan. Iya. Yang dibilang nggak suka lah karena Ali berbohong lah. Terus orang yang tuanya kedua ternyata nggak dapat restu sama udah dilamar lah. Terus nggak ada obrolan pernikahan lah, dan ternyata dia ngakuin ada lah. Nggak pernah minta minta uang dan ternyata ada 25 gitu kan. juta. Dan seserahan dan ajakan dan ina dan ini ya makin lama makin mau terungkap nih, mungkin udah mau memasuki babak final. Babak final dari Nisa dan Ali. Jadi cocok ya Mang ya. Dia bilang 25 juta, dari Akash pun bilang ya. Berapa ribu apa tadi? Ini sekitar 100 ribu ini kan mata uang sana sekitar 25 juta. 25 gitu juta ya, ini cocok nih cocok gitu kan. Cuma jadi statement ini mengcounter voice note yang tadi gitu kan. Tapi nggak tahu ya maksudnya statement-statement yang udah keluar dari Syarifah ini apakah under pressure atau di bawah tekanan si Syarifahnya untuk berkata seperti itu gitu. Sama ini Mang, mungkin apa? ya. Ini menurutku aja sih. Kan dianya si kuasa hukumnya si Syarifah, Pangeran, kan tadi kayak mulai ketar-ketir gitu kan. Ya udah deh, jujur aja nggak apa-apa Syarifah gitu kali ya. Ini di tempat yang sama kan? Iya. Soalnya dia pun tadi mengiyakan iya nggak ada gitu. Tadi nggak ada duitnya atau apa sih tadi dia bilang gitu kalau nggak salah. Belum ada duitnya gimana mau iya tapi nggak ada duitnya, sedangkan duitnya tuh dia dibawa nggak ditransfer. Iya. Di bandar atau ditransfer mah. Dia mengiyakan gitu. Kalau kemarin kan kayak masih kekeh dengan pendiriannya. Iya. Berarti kan secara nggak langsung dia mengiyakan adanya ajakan pernikahan, adanya permintaan uang untuk pernikahan. Yes. Kebongkar sendiri. Itulah dunia persilatan memang membagongkan. Sekarang kita mending ke next aja Nyo. Next. Biar nggak pusing kita intermezzo dulu dari Anabul yang palanya gede banget aja. Ceki people. Play. Kenapa jadi klakson? Dipencet bunyi. Gede banget itu. Kayak segini, wah gede banget. Tapi kenapa jadi klakson ya? Dipencet bunyi. Gemes. Tapi lucu dia ngeng doang, tapi diem aja ngeng. Tapi Yo, ini nggak boleh keseringan Yo. Kenapa? Nanti baterainya cepat habis. Enggak dong. Baterainya Whiskas gitu lah ya. Lihat sininya tuh. Geda banget gitu lah ya. Gemi. Kurang satu kurang, nggak cukup. Nih gas lagi. Cus. Nih Yo, ini ada lagi pelecehan terhadap Anabul. Wow. Ini pelecehan nih sumpah nih. Emotional damage after sterilization. Abis di steril. Iya, pelecehan sih ini. Ceki people. Play. Mungkin kalau dia nggak videonya, lu beraninya pas gue lagi ini ya, masih ada efek obat bius lu ya. Pelecehan harus diadukan ke Komnas Perlindungan Anabul. Tolonglah ya. Tapi mau gimana juga ya, tetaplah unyu Anabul mau diapain juga. Mau kita dicakar-cakar sampai berdarah tetap nggak bisa. Masih ada sebel. bekasnya tuh. Tetap nggak bisa sebel ya. Tolonglah. Kita ke nextnya. Next.
Nyo. Ya. Last of the last sebelum kita meluncur ke Super Thanks. Yes. Ternyata nggak cuma manusia aja yang aduh baru dicuci sayang jangan sampai kotor gitu. Anabul juga sama ya. Masih bersih, aduh baru mandi mungkin nggak mau dipegang. Padahal yang memegang babunya sendiri gitu bukan majikan. Karena majikannya Anabul. Yeah. Thank you people. Play. Ya enggak. Masih bersih. Enggak baru mandi. Gua jangan pegang-pegang. Cantik banget mukanya. Sumpah cakep banget ini. Betina kalian ya? Iya kayak mukanya cantik soalnya. Putihnya tuh bener-bener putih gitu. Matanya pakai eyeliner lagi deh, Iya. gitu. Cakep banget. Kalau kucing kita putihnya agak kuning ya Nyo ya. Masa kudu dimandiin pakai bike clean enggak ya? Gitu Enggak kan. dong. Yang jelas di mana ada Anabul di situ ada kegemasan. Yo. Ya. Sekarang kita langsung meluncur ke Say thanks to Super Thanks. Meluncur. Cush. Yo. Youngs. Nyo. Youngs. Di opening dulu Super Thanks-nya. Kuy. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lagi untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yes, langsung aja. The first, as always, dari ada Alfia Agatha Fianabi Prilly Queen. Hai Boleh nyomang, nitip lapak ya mau kerja dulu. Puji syukur alhamdulillah David udah sadar. Buat Kang Cilok skip aja nyomang, gedek aku liatnya. Kelihatan banget nih cewek dajal dah. Astaga masih mending Daus daripada Kang Cilok. Bikin gemes penyantet online. Yang mau ramen tongkrongan silakan seperti biasa. Ada dari Submarine yang baru lihat di Super Thanks ya. Ramaikan. Riki Abdurrahman. Oh Mario Bros guguk sebel aing katanya tuh. Cuaks open VCS ampe perindapan. Abdurrahman ikut ramein. Rizky Akbar selamat sahur Nisfu Saban Nyomang katanya. Yo. Nur Afifah Perdana komen nih Nyomang ikut nimbrung di lapak Kak Alfia. Masih greget sama si Saripah. Yang dirugikan siapa, yang melapor siapa? Saripah. Walalilu. Next year di hari ini malam Nyomang, malam Kak Alfia ikut nongkrong in here ya. Ikut seneng lihat David udah sadar. Saripah modus. Tahu kalau Ali bucin mau ngakalin, mau hilangin barbuk ya hayo. Tapi lucu Mamang kasih julukan pengacaranya Saripah Kang Cilok. Sekarang udah ganti Cimol karena Ciloknya udah gitu aja. Makasih Nyomang. Makasih Kak Alfia. Oke, the next of the Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfia Agatha sudah memberi lapak untuk berkomentar ya. Selamat kerja Mbak Alfia Agatha, sehat selalu. Alhamdulillah David sudah siuman deh. Tetap berjuang ya David, semoga lekas sembuh total. Amin. Akhirnya pengacara Cilok Saripah dapat lawan yang sebanding nih. Waduh, maling ketahuan deh. Gemes deh sama Mbak dan Meong. Saya selalu buat Nyomang, Mbak Alfia Agatha dan para santuy people ya always in here. Next ada dari Indri ya. Terima kasih tongkrongannya Kak Alfia Agatha Fianabi Prilly Queen numpang komen-komen ya. Gemes deh sama si Saripe, omongannya beda-beda. Semoga Ali dapat jodoh yang lebih baik lagi, amin. Alhamdulillah David udah siuman semenjak dipantau Pak Mahfud. Keadilan jadi ditegakkan. Gemus sama Mbak Menya yang lagi paduan suara. Nyomang sehat-sehat selalu, bahagia selalu dan rezekinya lancar selalu ya. Amin. Nextnya Tora Zeus. Mang, coba lihat TikTok atau short dah. Itu kok pengacaranya si Ipe mirip Mas Noto, penjaga pintu kereta yang suka gonta-ganti seragam aparat ya. Anyway, lebih elegan dan rapi kubu Bang Ali ya. Dilihat dari pendamping dan pengacaranya. Memang benar kalau tidak ada restu dari orang tua itu susah untuk berjodoh. Dan kalau tidak ada yang ngasih nomor rekening juga nggak akan bisa transfer uang. Balikin boy. Next Arya Dilan. Assalamualaikum Nyomang. Semoga sehat selalu, yang selalu update berita viral. Yes, mengenai si Saripah yang semakin melakukan pembelaan dirinya, malah akan terlihat jelas keburukannya di mata publik. Karena ketika kebenaran yang ditutupi dengan kebohongan, maka kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Yeah, that's the truth gitu. Nextnya Ola Jawa yang ulang tahun. Wah, happy birthday Kak Ola. Happy birthday Kak Ola. Lagunya Ali itu. Selamat ulang tahun buat Ola Ozawa yang selalu setia menemani di live di ini Super Thanks gitu kan. Semoga panjang umur, sehat selalu dan sukses selalu. Ini ada Chandra Gotama. Oke, boleh disikat. Wow, David udah sadar, semangat ya bro. Mbak dan Miao lucu banget. Makasih untuk doanya Nyomang, udah mendingan nih. Bye santuy people. Peace. Katanya Maya Barbebor. Parah Mang, sinyonya pas live TikTok suruh ngomong saya maunya singa, nggak mau. Enggak anjir. Ini siapa namanya? Sultan Akhir. Iya kemarin aku Nyo bilang Nyo.
Saya mau singa, nggak mau aku. Nextnya ST Garden. Alhamdulillah ikut senang lihat David siuman. Semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Kalau nggak mau dibully ya jangan mencelak liur aing. Pusing gue lihat klarifikasi. Saripe sakit hatinya sama netizen kalau Ali kan nggak ngapa-ngapain. Saripe sekarang malah seolah menyalahkan ortu, nggak tanggung jawab atas perbuatannya gitu. Dapur Mang Upe. Alhamdulillah. Akhirnya David siuman. Sekarang semoga lekas membaik dan semakin membaik lagi keadaan David ke depannya. Amin. Makasih Sultan Santuy lapaknya. Makasih Nyomang selalu update berita terbaru. Yes. Next ada dari Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People yang always in here. Puji Tuhan David mulai terlihat membaik. Semoga cepat sembuh. Untuk Bang Ali semoga lancar aja. Tisam Nyomang S4 untuk kita semua. Peace. Next ada dari Jack the Santuy. Tahu numpang nongkrong aja gemes lihat pengacara pentol. Jadi pengen ngegerinda apalanya. Allah jangan digerinda tuh, dicocol sambal kacang. Salam 70 Nyomang. Apa tuh 70? Nggak tahu. Nextnya Tegaduh Nami. Alhamdulillah David sudah ada perkembangan. Semoga semakin membaik dan sehat kembali. Amin. Dan alhamdulillah juga si tersangka ditambah masa hukumannya. Andika Pandu NR. Kalau gue yang punya anak jangan kasih nama Syarifah, takut sial. Setelah si Mario di penjara 12 tahun, Rafael, polisi sayang sini ayah kasih 5M, bebasin anak saya. Wah, penyogokan mungkin ya. Aki_oi. Malam Nyomang numpang absen. Alhamdulillah David sudah sadar. Yes. Kita ikut happy semuanya ya, David sudah sadar ya. Itu dari Kimna. Oke. Sarapan sambil nonton Radio Santuy. Mantap. Aku baca tweet katanya harta si bapaknya MDS 500M. Laporin cuma 10%. Gila gak sih itu? Iya, aku tadi baca juga. Cuman memang belum mau ngangkat itu karena dari Pak Mahfud mencurigai ini ada aliran sebesar 300 triliun. Jadi kita tunggu, itu kan belum beres penyelidikannya. Kita tunggu penyelidikannya nih. Kalau udah beres baru jeder sekian. Echelon 3 500M. Mau aduh mamang juga. Next Arumi Rubianisa, denger si Ali sama Akas ngobrol udah kayak nonton film Bollywood. Inspektur Pijay. Tolong Inspektur Pijay, ini warga ada kehilangan cintanya di Indonesia. Bukan kisah Romeo dan Juliet ini mah, tapi Ramadan Julhijjah. boleh. Next ya. Mat Hermit. Terima kasih. Malaysia hadir Nyomang. Cuma mau ngomong GWS David, moga diberikan kesembuhan dengan cepat agar bisa beraktivitas seperti biasa. Soal si Saripa pusing gue lihat, pakai jilbab full gituan kok ada video yang aneh-aneh, bikin malu aja sih. Itu aja, moga sukses selalu channelnya Nyomang. Terima kasih. Nextnya Rizky Lin. Nyomang itu bukan cilok tapi bakso tusuk, alas ya boy. Buat David semoga segera kembali pulih. Buat Mat Hermit terima kasih lapaknya ya. Dan buat Nyomang juga buat Santuy People semua salam sehat dan bahagia selalu. Mantap. Dari Mayuda Pertama. Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Makasih lapaknya Kak Mat. Aman Mang. Sambil edukasi tentang masalah kenakalan remaja. Kebetulan juga lagi bahas PPKN. Nangis lo lihat David tadi, kasihan bener, kasihan itu. Semoga lekas membaik kesehatannya. Ternyata B juga ucul ya. Sehat selalu semuanya. Yos, Mas Bainyo. Hari ini mau tebak lagi kayaknya Nyomang mau bawain berita bunga Edelweiss yang diacak-acak motor trail hingga membuat bapak-bapak yang emosi memprotes yang udah susah menanam bunga Edelweiss. Melihat bunga yang ditanamnya hampir rata bercampur lumpur, siapa yang harus bertanggung jawab? Sayangnya Mas Bayi salah ya hari ini ya. Karena lebih membagongkan yang ibu-ibu gitu kan. Yang dulu juga membagongkan gitu, tapi kita tinggal nanti nunggu kelanjutannya gitu kan ya. Nextnya Cahaya Bulan Bintang. Malam Nyomang, tolong ucapin ultah dong buat anakku Cahaya yang ke-1 pas tanggal 9/3/23. Selamat ulang tahun buat Cahaya, semoga selalu menerangi bulan dan bintang. Dan mamanya dan mama papanya juga dong. Iya, dan buat mamahnya gitu. Makasih banyak Nyomang dan kakak. Nextnya dari Lukyun. Last of the last dari Lukyun. Alhamdulillah David udah sadar. Semoga lekas sehat seperti sedia kala. Nisa atau Saripah atau siapapun namanya, kalau udah capek dibully ya udah tinggal nemuin si Ali, minta maaf, kasih penjelasan yang jujur kenapa dia mainin Ali kayak gitu, terus kembalikan semua uang yang Ali pernah kasih ke kamu. Lukin tuh selalu memberikan solusi yang simple tapi ya memang itu. Ya. Nggak pakai babi bu. Udah lu kalau capek dibully ya udah begini. Clear. Iya. That's why tinggal lakuin aja gitu, tapi nggak mau ya udahlah.
dan habis. Closing. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yuhu. Nyonya dan Wamang. Dua Topi Mangkok cabut dulu dan ciao.